Salam Mercu Buddha. Di tengah meluasnya pandemi COVID-19, pemerintah menetapkan kebijakan yaitu new normal. Tetapi karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap new normal, mengakibatkan kesalahpahaman, yaitu angka positif menjadi meningkat. Untuk itu, kami mahasiswa semester 2, Fakultas Ilmu Komunikasi, mata kuliah Komunikasi Politik dan Diplomasi, Universitas Mercubuana Yogyakarta, akan menjelaskan mengenai COVID-19 yang lebih spesifik ke penerapan new normal di berbagai sisi. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 merupakan virus yang menyerang pernapasan. COVID ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, terdeteksi pada 17 November 2020. Wuhan, Cina merupakan negara pertama penyebaran COVID-19, sehingga menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara yang kewalahan dalam menangani virus ini, termasuk Indonesia itu sendiri. COVID-19 pertama kali masuk di Indonesia pada 3 Maret 2020, dengan kasus pertama yaitu seorang wanita berusia 31 tahun dengan seorang ibu berusia 69 tahun yang dinyatakan positif COVID-19. Kasus terus bertambah di Indonesia selama sekian bulan. Pemerintah terus membuat kebijakan seperti PSBB, work from home, yaitu di mana masyarakat dianjurkan untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Dan salah satunya yaitu new normal yang diberlakukan pada tanggal 1 Juni 2020. Pemerintah terlebih dahulu melakukan pertimbangan mengenai pembaruan new normal tersebut. New normal sendiri merupakan kehidupan baru, yaitu di mana masyarakatnya dianjurkan untuk jaga jarak, menggunakan masker, dan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan untuk pemerintah. Pertanyaannya, apakah new normal telah efektif di tengah masyarakat? Silakan. Menurut saya sendiri, penerapan new normal Indonesia ini masih belum terarah dengan baik, masih belum efektif lah istilahnya, karena ini dibuktiin sama masyarakat yang masih kurang paham tentang new normal itu kayak gimana. Jadi mereka masih belum tahu benar, jadi fungsi apa sih new normal itu kayak gimana. Di sini juga masyarakat nggak salah sepenuhnya, karena pemerintah di sini kurang berperan aktif dalam mengedukasi masyarakatnya. Sehingga masih banyak daerah yang masih belum berani menerapkan protokol new normal di daerahnya masing-masing. Di sini sampel contohnya daerah Bali. Bali masih belum menerapkan new normal karena 9 kabupatennya masih terdapat kasus positif corona. Pemerintah Bali juga masih belum berani terburu-buru membuka destinasi wisatanya. Meskipun begitu, Bali merupakan salah satu provinsi yang menyelesaikan COVID-19 ini dengan sangat baik. Tapi Bali tidak menerapkan new normal, bukan berarti Bali tidak melakukan apapun. Bali memanfaatkan local wisdom atau kearifan lokal, di mana pemerintah Bali bekerja sama dengan pemerintah lokal yang bisa disebut sebagai pemangku, pemuka agama, untuk mengedukasi masyarakat yang masih bersifat ortodok untuk mengikuti anjuran pemerintah supaya tidak melenceng. Jadinya, biarpun dengan nama lain, mereka tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan dengan sangat baik karena setelah diakui oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tito Karnavian, dikutip dari beritanya CNN Indonesia yang mengatakan Mendagri Tito Karnavian meminta Jawa Timur dan Surabaya tiru Bali pakai lokal wisdom tangani corona. Hal ini sudah cukup membuktikan Bali sudah mampu menjalankan protokol kesehatan dengan baik tanpa penerapan new normal yang pasti pada masyarakatnya. Itu pendapat saya, mungkin teman-teman punya pendapat yang lain, bisa saya dengar. Oke, baik. Menurut saya sendiri, kehidupan new normal belum efektif, karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan mematuhi dengan benar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang aturan new normal. Sehingga masyarakat di Indonesia masih banyak yang acuh tak acuh terhadap aturan new normal. Contohnya seperti masyarakat NTT.
Gubernur Provinsi NTT sudah mengeluarkan kebijakan tentang sudah menerapkan tentang penerapan new normal pada tanggal 15 Juli 2020 di 22 kabupaten yang ada di NTT. Tapi, masyarakat NTT belum semua yang mematuhi aturan new normal tersebut. Seperti mereka masih sering duduk bersama, berkumpul, dan bahkan mereka keluar rumah dengan tidak menggunakan masker. Oleh karena itu, dapat menyebabkan tingkat penyebaran COVID-19 semakin meningkat di Indonesia karena masyarakatnya masih acuh tak acuh terhadap virus corona. Terima kasih. Mungkin ada pendapat atau tambahan dari teman saya, silakan. Oke, penyebab virus corona di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara dengan sektor pariwisata. Akibat COVID, sektor pariwisata menjadi lumpuh sementara sehingga pengangguran semakin bertambah, karena pariwisata merupakan salah satu wadah yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar. Maka dari itu, Indonesia menetapkan kehidupan baru ataupun new normal, di mana new normal menjadi wacana yang digulirkan pemerintah untuk memulihkan produktivitas masyarakat dan membuat kondisi perekonomian kembali beraktivitas seperti biasanya. New normal merupakan salah satu opsi untuk menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Indonesia. Contohnya seperti di kota Yogyakarta yang sudah menetapkan adanya new normal dan harus mematuhi protokol kesehatan. Tetapi masyarakat Yogyakarta masih ada yang belum mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker ataupun berjaga jarak. Jika masyarakat tidak siap menghadapi new normal, yang ada akan membuat kasus positif virus corona melonjak dan negara yang berhasil menerapkan new normal akan terkena kembali. Itu pendapat saya. Terima kasih. Ya, baiklah. Sekarang berdasarkan info dari merdeka.com, pada Minggu 28 Juni, total positif orang yang terkena corona adalah 54.010 orang. Dan bertambah untuk tanggal 29 Juni, bertambah menjadi 55.092 orang. Dan angka kematian juga bertambah, yang sebelumnya 2.754 menjadi 2.805. Hal ini disebabkan juga karena yang sekarang ini mulai maraknya bersepeda. Orang-orang tetap merasa normal di tengah pandemi. Walaupun mereka sudah menggunakan masker, tapi mereka saat bersepeda itu tidak menjaga jarak dan bahkan berada di kerumunan. Seharusnya dalam bersepeda mereka harus menjaga jarak, bukan beramai-ramai, karena sama saja meningkatkan kembali angka corona yang semakin lama semakin meningkat. Dan untuk info selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwasanya sampai saat ini, rencana pemberlakuan normal baru belum sepenuhnya dapat dijalankan. Tentunya banyak sekali pertimbangan maupun pro dan kontra terhadap pemberlakuan normal baru tersebut. Dengan demikian, keberhasilan pemberlakuan normal baru sendiri sangat bergantung pada kepatuhan setiap elemen masyarakat, di mana dalam mencapai normal baru yang selaras, tentunya diperlukan strategi komunikasi yang mudah dipahami dan harus berpegang teguh pada kunci koordinasi dan harmonisasi teknologi yang dibarengi dengan sentuhan humanis sesuai protokol kesehatan, yang mana dalam hal ini media tentu memiliki peran besar dalam memberikan sajian informasi yang relevan, akurat, kredibel, dan aktual, yang tentunya hal tersebut dapat meyakinkan khalayak serta membawa khalayak pada pemahaman dan adaptasi situasi menuju tatanan normal baru. Sekian dari saya, mungkin dapat dilanjutkan oleh teman saya. Seperti yang sudah kita ketahui, pada saat ini banyak sekali masyarakat yang salah mengartikan kata dari new normal. Karena banyak masyarakat mengira new normal merupakan suatu kondisi di mana semua aktivitas berjalan seperti biasanya sebelum adanya pandemi tanpa mengikuti protokol kesehatan. Seharusnya pemerintah memberikan penjelasan apa konsep new normal dan bagaimana kebijakannya. Dan kemungkinan juga salah satu faktor masyarakat tidak mengetahui new normal disebabkan karena penyalahgunaan sosial media.
Contohnya, kurangnya membaca berita dan lebih banyak mengakses konten untuk hiburan semata. Seperti semenjak adanya pandemi ini, banyak sekali masyarakat yang mengakses media hanya untuk menonton drama Korea atau film kesukaan mereka. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa new normal merupakan suatu kondisi di mana semua aktivitas dilakukan seperti biasanya, namun dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dengan menerapkan new normal, pemerintah berharap upaya ini dapat memperbaiki perekonomian yang ada di Indonesia, karena sejak adanya pandemi ini, banyak masyarakat yang harus melakukan semua aktivitas di dalam rumah. Tentu hal tersebut sangat mempengaruhi ekonomi di Indonesia, khususnya bagi para pekerja seperti superbus atau angkutan umum, tukang becak, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari teman saya. Mungkin dari beberapa argumen yang telah teman-teman sampaikan dapat saya simpulkan bahwa penerapan new normal untuk beberapa daerah di Indonesia sebenarnya telah diawali dengan regulasi yang cukup baik. Hanya saja aplikasi yang mungkin masih terkendala oleh kesadaran masyarakat itu sendiri. Melihat statistik COVID saat ini bahwa sejak new normal diberlakukan, penambahan kasus meningkat kurang lebih 1.000 per harinya, yang artinya penularan masih terus terjadi. New normal di satu sisi merupakan salah satu kiat pemerintah untuk memulihkan sektor perekonomian. Namun di sisi lain justru banyak individu yang belum memahami akan protokol kesehatan dan mengabaikannya. Sehingga diperlukan lagi kesadaran dari individu-individu masing-masing mengenai pemahaman tentang new normal itu sendiri. Bahwa meskipun new normal telah berlaku di daerah tersebut, bukan berarti kasus COVID-19 telah selesai di Indonesia. Oleh karena itu, setiap individu masih harus terus mengikuti protokol seperti cuci tangan, menghindari keramaian, dan pakai masker bila keluar rumah. Mungkin sekian pembahasan kami mengenai new normal dari berbagai sisi. Terima kasih.